Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Tariq bin Shihab, datang orang Yahudi menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahudi ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Andaikan ayat itu turun kepada kami masyarakat Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, sebagai hari raya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Yahudi ini, "Ayu ayatin taqsud?" Ayat apa yang kau maksud? Kemudian si Yahudi ini mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat yang ma'ruf yang kita kenal yang ada di surat Al-Maidah. Kemudian Umar mengatakan, "Aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, tanggal berapa ayat itu turun." Sehingga Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa kejadian itu ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya pernyataan sempurnanya syariat tidak ada dalam Taurat dan tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pernyataan bahwa syariat itu sudah lengkap hanya ada pada kitab Al-Qur'an. Walaupun kita mengakui Injil, Taurat maupun Zabur semuanya adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini memberikan kita sebuah informasi tentang betapa sempurnanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang lengkap. Dan Allah juga menyebutkan di ayat yang lain berkaitan dengan status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang dimaksud rahmat bagi seluruh alam ini adalah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena jasad beliau dibatasi oleh waktu dan tempat, sementara syariat beliau tidak terbatas waktu dan tempat. Walhamdulillah, kita sebagai muslim yang hidup saat ini bisa merasakan indahnya syariat Islam, dan itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sebagai rahmat bagi semuanya, bagi seluruh alam, dan kita bagian dari alam itu. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyampaikan tafsir dari ayat ini, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kullihim,
Allah memberitakan bahwa Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam. Artinya Allah utus beliau sebagai rahmat bagi mereka semuanya. Faman qabila hadhihi rahmah, maka siapa yang menerima rahmat ini, wa syakara hadhihi ni'mah, dan mensyukurinya, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Sebaliknya siapa yang tidak mau menerimanya dan menolaknya, dia akan rugi dunia akhirat. Ibnu Katsir mengajak kita untuk memahami bahwa syariat ini itu nikmat. Sehingga beliau sampaikan, karena ini nikmat, konsekuensinya layak untuk kita syukuri. Allah jadikan ini sebagai nikmat dan kita layak untuk menjadikan ini sebagai nikmat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat di surat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Allah sebut agama ini sebagai nikmat. Maka kita wajib pahami ini sebagai nikmat. Namun jamaah, ada sebagian orang yang memahami agama ini sebagai beban dan bukan nikmat, sehingga dia untuk diajak mendekat ke agama terasa berat dan susah untuk menerimanya. Bahkan sebagian di antara masyarakat ada yang menganggap bahwasanya terlalu serius belajar Islam itu merepotkan diri sendiri, sehingga dia menganggap dengan belajar Islam itu akan membuat hidupnya jadi susah. Padahal kaum muslimin, Allah menurunkan syariat ini bukan untuk menyusahkan hidup hambanya. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'an. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, untuk menyusahkan hidup. Maka kalau sampai ada orang yang punya anggapan bahwa dengan mempelajari aturan syariat hidup itu makin susah, makin repot, makin banyak yang dilarang, makin banyak yang enggak boleh, ini dilarang, ini enggak boleh, terutama berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam urusan ekonomi. Ada banyak orang yang belum siap untuk menerima 100%, dan dia menganggap bahwasanya dengan mempelajari itu akan merepotkan dirinya. Orang seperti ini suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan itu sebagai rahmat, tapi sebagian hamba menyebut itu sebagai laknat. Allah memberikan itu sebagai rahmat dan nikmat, tapi sebagian hamba menganggap itu sebagai sesuatu yang merepotkan bagi hidupnya. Karena itulah hal pertama yang perlu kita sadari setelah kita mengakui akan kebenaran syariat ini dan statusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka kita perlu sadar kita punya kewajiban untuk mensyukurinya. Dan tahap awal untuk mensyukurinya adalah siap membuka diri untuk mempelajarinya dan siap untuk mengamalkan isinya. Ada sebagian orang yang ketakutan untuk belajar syariat karena mereka khawatir, jangan-jangan kalau saya terlalu serius belajar agama, mengenal ini, mengenal itu, nanti banyak yang enggak boleh, banyak yang dilarang. Dia lebih milih untuk jadi orang yang merdeka dalam arti mengikuti hawa nafsunya, tapi dia tidak mau menghamba kepada Allah 100%, dibandingkan ketika dia berusaha untuk mendekat kepada syariat Allah yang sejatinya itu adalah kemerdekaan yang seharusnya dia perjuangkan. Karena setiap hamba yang mengikuti hawa nafsu berarti sejatinya dia budak bagi hawa nafsunya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hati kita untuk mau menerima syariat ini secara maksimal, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengenalinya dan berusaha mempelajarinya, lalu berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan yang nyata. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, mengenai fenomena orang yang ketakutan mendekat ke agama sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada sebagian orang musyrikin yang enggak mau mendengarkan Quran, dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, mereka berusaha untuk menghindar karena khawatir mendapatkan pengaruh dari keindahan suara Al-Quran, keindahan isi dari Al-Quran. Allah gambarkan orang semacam ini sebagaimana layaknya keledai yang takut dari singa. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Perumpamaan mereka itu seperti humurum mustanfirah, seperti keledai liar. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Maka kalau kita jumpai ada sebagian orang yang ketakutan untuk belajar tentang masalah halal haram, belajar tentang masalah agama, karena khawatir nanti kalau ngerti jadi enggak boleh, kalau tahu jadi enggak boleh, dan seterusnya. Enggak beda dengan yang kayak gini. Seperti orang musyrik yang mereka ketakutan membaca Quran, digambarkan oleh Allah seperti keledai liar yang takut dari kejaran singa. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu menyadari Allah tidaklah menurunkan syariat ini untuk menyusahkan hambanya. Bahkan sebaliknya, syariat ini Allah jadikan sebagai rahmat bagi hambanya. Dan isi syariat itu adalah perintah, larangan, dan aturan. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua isi syariat ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Sejauh mana kita bisa menyesuaikan diri dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Dan perlu dipahami jamaah, ketika Allah membuat aturan, sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Mungkin kalau manusia membuat aturan, dia punya kepentingan. Tapi ketika Allah membuat aturan dan itu diterapkan kepada hambanya, apakah Allah punya kepentingan? Subhanallah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Andaikan kita semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka seperti makhluk yang paling jahat hatinya. Kalau misalnya kita sebut itu adalah Fir'aun, andaikan kita semuanya seperti Fir'aun hatinya. Kata Allah Ta'ala, ma naqasa dzalika fi mulki syai'ah. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan. Kita tidak boleh punya anggapan kalau kita taat maka Allah akan semakin bertambah kekuasaannya. Sebagaimana kita enggak boleh punya anggapan ketika kita maksiat kuasa Allah berkurang sebagian. Subhanallah. Allah tidak butuh kita, baik mau taat maupun maksiat semuanya akan kembali kepada diri kita. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mau terbuka untuk menerima kebenaran syariat dan mau terbuka untuk mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.